lebih dekat lagi Tuhan, bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati setiap pelawatan-Mu. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa di dalam setiap kondisi kehidupan kami saat ini, hari-hari yang tidak menentu, hari-hari yang bahkan mungkin semakin tidak baik ini, kami mau tetap berserah, kami mau tetap berpegang kepada satu nama, yaitu nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap persoalan demi persoalan, untuk melewati setiap masalah demi masalah, untuk melewati setiap tantangan demi tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkaulah satu-satunya juru selamat. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di. Selain Kau tiada yang lain, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain tiada yang ku ingini di dunia, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Ini pengakuan kami Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang ku ingini di bumi, yang ku
ingin di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya, sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batu dan bahagiaku tetaplah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batu dan tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya. Mari semua kami menyembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan Yesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
bidadari yang lain. Dan ku menyembahmu Tuhan, ku sanjung, ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Imam besar kau sanjung, kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Yesus sekali lagi katakan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau kami sembah Tuhan, selama hidup kami kau ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah.
Siap melawat kami, Engkau menyatakan segala kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Segala kekuatan-kekuatan, segala orang-orang kuat di tempat ini juga kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus, Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami mau belajar firman-Mu. Buka, singkapkan segala perkara bagi kami, buat kami mengerti, buat kami memahami dan mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada saat ini, biarlah jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Salam. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36.
Ya, sudah semua. Saya akan bacakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan karena dan kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Kalau kita perhatikan baik-baik, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Kita semua juga dibentuk oleh Tuhan, dijadikan oleh Tuhan. Hanya untuk apa? Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini. Di situ dikatakan, coba kita lihat dulu dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 6. Di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh Dia segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Perhatikan baik-baik di situ. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, jadi tidak ada Allah lain. Ya, Tuhan hanya mau ada satu kemuliaan. Dalam ibadah pun Tuhan mau ada satu, yaitu satu kemuliaan. Tidak ada kemuliaan lain. Tidak ada kemuliaan laki-laki, tidak ada kemuliaan wanita, tidak ada. Hanya satu yang Tuhan mau. Satu kemuliaan, yaitu kemuliaan Allah. Amin. Amin. Tuhan, Dia mau. Dia Allah yang cemburu. Kalau ada kemuliaan lain dalam ibadah, nah, Dia Allah yang cemburu. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik dalam perkataan firman Tuhan ini, di situ dikatakan bahwa apa? Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya kita berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Untuk Dia kita hidup. Jadi kita punya tujuan. Kita hidup ini punya tujuan, bukan kita hidup tidak punya tujuan. Kalau ada orang yang bilang bahwa dia hidup mau semau-maunya dia, berarti apa? Kita bisa tahu bahwa dia hidup, dia tidak punya tujuan. Ya, kenapa? Dia hanya semau-maunya dia. Dia mau hidup, dia mau bikin ini, dia mau bikin itu, semaunya. Tetapi kita tidak hidup demikian. Amin. Kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita hidup seturut dengan maunya Tuhan. Amin. Amin. Nah, di situ dikatakan, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Karena Tuhan kita hidup, bukan kita jadi hanya karena begitu saja, tidak. Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Sebelum kita ada, jauh-jauh hari sebelumnya, Tuhan sudah merancangkan kita. Kalau hari ini kita ada, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kecelakaan, bukan karena berbagai macam hal, tetapi itu semua karena Tuhan. Amin. Tuhan punya rancangan indah dalam hidup kita masing-masing. Setiap orang, ya. Jadi jangan ada yang mengutuk diri, kenapa saya harus hidup marah dengan Tuhan begini dan begitu. Sadar dan bertobat. Kita hanya ada satu alasan,
karena Tuhan. Karena apa? Kita kembali kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita meninggikan Tuhan, sebab Dia Raja di atas segala raja. Amin. Dan itu yang terjadi, yang seharusnya terjadi. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup, karena Tuhan kita hidup. Coba perhatikan, kita lihat dulu dalam 1 Korintus 11 ayat 12. Sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari mana? Dan segala sesuatu berasal dari mana? Dari Allah. Ya, dari Allah. Nah, tadi saya katakan bahwa Tuhan mau hanya ada satu kemuliaan dalam ibadah. Jadi Tuhan tidak mau ada kemuliaan yang lain dalam ibadah. Karena apa? Tuhan rindu. Dia Allah yang cemburu. Dia Allah yang tidak mau diduakan. Kalau kita aja mau diduakan aja kita nggak mau. Amin. Tapi Tuhan pun tidak mau diduakan atau ditigakan dan empat dan segalanya. Tuhan nggak mau itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, tapi Tuhan mau kita hanya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, memuji menyembah Dia, punya waktu memuji menyembah Dia. Terus ada waktu, ada kesempatan kita memuji dan menyembah Dia. Kadang di mobil, kadang di motor, kita terus menyembah Dia. Walaupun dalam perjalanan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ketika ada hal yang akan terjadi, Tuhan melepaskan kita. Karena apa? Sepanjang jalan kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, ini yang terjadi, seringkali terjadi demikian dalam setiap kehidupan kita. Secara tidak sadar tiba-tiba kita mulai memuji Tuhan. Berarti apa? Tuhan tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu kita sendiri harus peka. Ya, kita sendiri harus bisa merasakan itu dalam hidup kita. Harus kita peka, kita lihat, oh ini ada apa ya. Kalau hal itu terjadi, Tuhan akan tolong kita. Ya, Tuhan sendiri yang akan meluputkan kita. Di situ dikatakan bahwa sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Semuanya berasal dari Tuhan. Dan kalau tadi saya katakan bahwa Tuhan punya rancangan indah atas kita, jangan kita hancurkan rancangan Tuhan itu dalam hidup kita, tetapi biarkan rancangan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita, sebab rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi itu hanya karena kita, karena kesalahan kita, karena kita tidak mau dengar-dengar dengan Tuhan. Ya, berapa banyak yang masih hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana anak saya bertumbuh, bagaimana hidup besok, bagaimana selanjutnya. Tidak perlu kita khawatir. Firman Tuhan bilang apa? Burung di udara Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Mereka tidak punya lumbung untuk mengumpulkan makanan, tetapi Tuhan pelihara mereka. Tanpa seizin daripada Tuhan, dia tidak akan jatuh dengan begitu saja. Amin. Nah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Apalagi kita yang biji mata Tuhan. Ya, kita yang adalah biji mata Tuhan, makhluk yang paling mulia, yang dibentuk sendiri daripada Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan, seturut dengan gambar dan teladan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita khawatir hari-hari ini? Kenapa kita bimbang? Kenapa kita ragu? Kenapa kita melihat hari-hari ini dunia begitu sangat kacau?
tetapi Tuhan mau kita pandang sama Tuhan. Jangan kita lihat sekeliling kita. Atau kalau kita melihat sekeliling kita, kita akan khawatir, kita akan bingung. Ya, sama seperti Petrus ketika Tuhan Yesus berjalan di air untuk mendapatkan mereka, mengikuti mereka. Karena apa? Tuhan bilang, kalian duluan, pergi duluan, berlayar duluan, nanti saya akan ikut, saya akan menyusul. Tetapi tengah malam tiba-tiba Tuhan berjalan di atas air untuk mendapatkan mereka, sementara mereka pada ketakutan. Karena apa? Mereka melihat hantu, seperti melihat hantu. Tetapi semakin dekat, ada murid-murid yang mengenal bahwa itu Tuhan. Petrus berkata, kalau memang itu Tuhan, biarkan saya berjalan di atas air untuk mendapatkan Tuhan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Dia keluar dari perahu, dia berjalan, dia mendapatkan Tuhan. Dia berjalan selangkah demi selangkah, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, dan selanjutnya. Tetapi dia mulai merasakan tiupan angin. Dia mulai merasakan ini mustahil. Dia mulai merasakan dengan pikiran bahwa ini tidak mungkin. Seringkali kita berpikir, kita berkata hal itu sudah terjadi, kita bilang ini tidak mungkin. Hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang tidak pernah kita duga, kita berkata ini tidak mungkin, sudah terjadi. Terus kita bilang itu tidak mungkin, kita menyangka sama Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Petrus mulai bingung. Nah, ketika dalam kebingungannya dia tenggelam, ya, dia mulai merasakan tiupan angin. Dia mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Dia tenggelam. Itu yang terjadi. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus datang pegang tangan dia dan angkat dia. Tuhan Yesus bilang, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya berarti apa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Sama saja dengan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Tapi yang di sini bedanya, Tuhan masih menolong dia. Tuhan masih mengangkat dia karena dia kurang percaya. Tetapi kalau orang yang tidak percaya, berarti Tuhan tidak pernah angkat dia. Tuhan biarkan itu terjadi. Kenapa? Dia tidak percaya dengan Tuhan. Dia tidak percaya dengan perkataan Tuhan. Tuhan bilang, mari datang. Itu yang terjadi dengan Petrus. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Tuhan mau kita percaya Tuhan. Tuhan mau kita tidak bimbang dan ragu dalam menghadapi hari-hari di depan. Karena hari-hari di depan adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Tapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Taruh seluruh hidup kita sama Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Percayakanlah hidup kita sama Tuhan sepenuhnya. Apa yang kita kerjakan pasti berhasil. Jangan kita berpikir, apa yang saya kerjakan ini berhasil atau tidak. Kita mulai meragukan apa yang kita kerjakan. Kalau mulai meragukan apa yang kita kerjakan, lebih baik tidak usah kita kerjakan. Kenapa? Kita buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang duit. Tetapi yakin dengan teguh, apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Amin. Pasti berhasil. Kita kawal semua sehingga keberhasilan itu nyata dalam kehidupan. Itu yang Tuhan rindukan terjadi. Jadi Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang kurang percaya. Saya rasa di sini ada, di luar sana terlalu banyak orang yang tidak percaya, orang yang kurang percaya. Orang yang kurang percaya dia tenggelam. Ya, dia tenggelam. Tapi apa? Ketika dia berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong dia. Tetapi kalau dia tidak berteriak minta tolong, Tuhan pun tidak tolong dia. Itu yang terjadi. Kalau bagaimana kita
membuat hidup kita semakin hari semakin kita kuat dengan Tuhan. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Baca firman Tuhan, berdoa tiap hari. Kalau ada lagu di sekolah tinggi, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau apa? Kalau mau bertumbuh, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, jadi kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam iman kita, berarti apa? Kita harus bisa menyediakan waktu kita setiap hari. Setiap hari, entah itu waktu masih pagi atau waktu siang atau waktu malam, tetap kita punya waktu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, tidak mengerti pun kita baca saja. Dan minta Roh Kudus untuk membuat itu kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau itu kita minta sama Tuhan, akan terjadi. Tuhan akan membuat kita mengerti. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan kasih ayat firman yang kita baca tadi. Kasih kita ingat ayat itu. Kasih taruh dalam hati ayat itu. Sehingga oh ternyata itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali di situ dikatakan, coba kita lihat dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, segala yang di sorga, yang di bumi, semua dijadikan, yang kelihatan dan tidak kelihatan, semua dijadikan oleh Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kembali untuk kemuliaan Tuhan. Ya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan untuk Dia. Ya, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Ya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Perhatikan baik-baik, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Nah, perhatikan lagi, coba kita lihat dalam kitab Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan apa? Penderitaan. Ya, kalau kita menghadapi hal-hal ini, jangan melihat bahwa semua itu dari Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita sakit. Tuhan tidak pernah membuat kita bermasalah. Yang bikin bermasalah adalah kita sendiri. Jadi kita mulai cek dan recek dalam kehidupan kita. Mungkin kemarin saya makan salah, perut saya jadi sakit. Ya kan? Kita makan salah atau kita stres. Siapa yang suruh kita stres? Apakah Tuhan suruh kita stres? Tuhan tidak pernah menyuruh kita stres sampai kita sakit. Tuhan tidak pernah merancangkan itu dalam hidup kita. Yang membuat kita stres adalah kita sendiri. Karena kita mengejar sesuatu yang membuat kita stres di luar daripada kendali. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Ketika kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan,
1 langkah, 2 langkah, dan seterusnya. Tuhan akan terus memimpin kita. Minta Tuhan untuk berjalan di depan kita, menuntun kita. Dia ada di sekeliling kita sehingga kita aman. Apa saja yang kita lakukan itu, segala sesuatu menjadi baik adanya, dan kita akan menikmati hasil yang terbaik. Petani menanam padi, ya coba kita perhatikan, mungkin padi 1 karung disemai menjadi anakan, dan dia menanam sekian hektar. Dari 1 karung dia mendapat hasil berapa banyak? Bisa 1 ton, bisa 2 ton, bisa 3 ton, bisa 4 ton, bahkan bisa 10 ton dari hasil panen. Karena Tuhan melipat gandakan semua. Tuhan memberkati dia dengan luar biasa, membuat hasilnya semakin hari semakin luar biasa. Harus dirawat. Coba orang yang tanam padi, habis itu setelah dia tanam dia pergi dan dia tinggalkan, 3 bulan dia baru dia datang dan dia mau panen. Apakah dia mendapatkan hasil yang terbaik? Tidak akan pernah mendapatkan hasil yang terbaik. Di situ ada hewan, ada hama, ada segala, ada burung. Begitu padinya udah mulai keluar, pecah dan mulai menguning, kalau kita tidak menjaganya, pasti burung akan habiskan, pasti sapi, pasti kambing akan menghabiskan. Apalagi tidak kita pagar area kita. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Akan menjadi sia-sia, tidak seperti yang kita inginkan. Ya, kita meninggalkan, kita habis tanam, kita siram bibit, kita pergi dan kita tinggalkan. Kita berharap kita kembali datang, semua sudah tersedia. Tidak akan mungkin terjadi. Itu semua harus dikawal, itu semua harus diurus dengan baik. Ya, kalau kita mulai melihat ada hama, kita kasih pupuk, kita kasih obat, sehingga semuanya baik kembali. Tanaman itu menjadi tanaman yang sehat, sehingga dia menghasilkan bulir-bulir padi yang begitu banyak. Hasilnya sangat melimpah. Itu yang terjadi. Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak bekerja dengan setengah-setengah. Amin. Kita tidak bekerja dengan setengah-setengah, tapi kita bekerja dengan sepenuh hati. Apa yang kita kerjakan, kita lihat dan kita urus baik-baik, sehingga semua yang kita kerjakan itu menghasilkan hasil yang terbaik. Bukan kita kerja dan kita tinggalkan, dan kita mengharapkan itu semua akan jadi dalam 1 malam. Tidak akan mungkin terjadi. Itu hanya ada dalam dunia ini. Ya, candi dibangun dalam 1 malam, 1000 candi. Tapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kita sebagai anak Tuhan harus kita mengerjakan. Kita tekun mengerjakannya. Kita tidak membiarkan itu hancur begitu saja, tetapi kita terus mengolah sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Apa yang Tuhan mau? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ketika hasil yang kita capai, hasil yang terbaik, kita pasti bersyukur. Tetapi ketika hasil yang tidak baik, kita mulai marah-marah, kita mulai stres. Yang bikin stres siapa? Kita sendiri. Kenapa? Kita tidak mau merawatnya dengan baik. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik kalau kita tidak pernah merawat? Kita harus merawatnya dengan baik sehingga kita menerima hasil yang terbaik. Sangat memuaskan. Amin. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita melihat bahwa apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang sudah kita tekuni hari-hari ini, mari kita jalani itu dengan baik. Kita kerjakan itu dengan baik. Mau berapa lama pun tetap kita lakukan itu
Ya, kejar itu sampai selesai. Karena apa? Janji Tuhan adalah ya dan amin. Abraham berapa tahun dia menantikan keturunan? Ada yang tahu? 25 tahun dia menantikan. Setiap hari istrinya bilang, mana kira-kira bapak-bapak sakitnya telinga tiap hari kalau digituin terus? Kira-kira sakitnya telinga? Mana janji Tuhan? Kok nggak pernah mau? Mulai dengan ketidakpercayaan kita mulai menuntut, kita mulai begini dan begini. Akhirnya apa yang terjadi? Waktunya yang seharusnya pendek, akhirnya waktu yang terjadi begitu panjang. Karena ketidakpercayaan, umat Israel harus tinggal di padang gurun berapa tahun? 40 tahun. Tuhan bawa mereka mutar keliling dan keliling sampai apa? Sampai orang-orang yang tidak percaya itu mati semua. Harus mati semua di padang gurun. Dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka membawa Mesir dalam kehidupan mereka. Mereka harus mati semua. Hanya ada 2 orang yang lolos masuk tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb, membawa umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Begitupun gambaran bagi kita. Tuhan mau supaya kita tetap percaya. Apapun yang kita kerjakan, kita percaya bahwa ini pasti berhasil. Ya, terus kita kawal. Jangan kita biarkan begitu saja. Akhirnya berantakan semua. Tuhan mau supaya apa? Kita berhasil. Tuhan tidak pernah merancangkan kerugian besar buat kita. Tidak pernah. Tuhan merancangkan supaya kita berhasil. Karena firman Tuhan bilang, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Terus berharap sama Tuhan. Terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harus kita lakukan hari demi hari. Bukan kita biarkan itu lewat begitu saja, tidak. Tetapi harus kita kerjakan. Percaya sama Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu pasti berhasil. Dan Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Amin. Haleluya. Mari bagi. Ya. Kita lihat dulu dalam 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berarti apa? Dia yang layak terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tidak ada bagi yang lain. Ya, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak mau kita mencuri kemuliaan Tuhan. Yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan. Jangan menyombongkan diri. Ya, jangan mulai tinggi hati karena punya segala sesuatu. Nah, itu kita harus tinggalkan itu. Dan kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau mengajarkan kami pada pagi hari ini, Tuhan.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami tahu segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Engkau tidak mau ada kemuliaan lain dalam hidup kami Tuhan, tetapi Engkau mau ada kemuliaan Allah yang hadir di tengah-tengah kami, dalam ibadah kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Kami tahu satu perkara, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tinggal bersama dengan kami, Engkau memimpin kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati kami. Haleluya, haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat bagi kita. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Biarkan Dia mendapatkan tempat yang paling utama, mendapatkan segala kemuliaan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau dengar setiap seruan kami Bapa. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap keluh kesah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau angkat setiap persoalan kami. Engkau melempar jauh daripada kami, sejauh timur daripada barat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hancurkan itu semua daripada kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera, mengalir dan melimpah dalam kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau membuang segala dosa kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ini kami semua Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian sejauh yang dari Bapa.
Tuhan Yesus. Ada yang merasakan kesakitan hari ini, sakit yang tidak pernah sembuh. Mari taruh tangan kanan di dada dan biarkan Tuhan Yesus menjadi. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau angkat segala bentuk sakit dunia yang mengikat kami dalam hidup kami. Sekian lama kami diikat. Dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan. Dalam nama Yesus kami putuskan setiap hubungannya dengan kami. Darah mengalir atas kami, darah memulihkan kami, darah menyembuhkan kami. Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilur kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, terima itu dengan iman dan percaya bahwa kami sudah sembuh. Kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Engkau telah mencabut segala belenggu kami, dosa kami, pelanggaran kami. Engkau menggantikan dengan pemulihan yang terjadi, kesembuhan yang terjadi. Kami dibebaskan, kami dipulihkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Engkau tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Dan saat ini kami telah hancurkan itu semua. Dan kami mau melangkah dengan hal yang baru, melangkah bersama dengan Engkau hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Kami mau pergunakan waktu kami bagi kemuliaan Nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Berkati kami semua dan urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari, Bapak Ibu boleh siapkan semuanya. Sudah? Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat setiap persembahan kita dan kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Setiap persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing, mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau memberkati kami kembali dengan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Enggak ada. Iya. Minggu depan ibadah seperti biasa. Iya. Nanti minggu keempat tetap saya yang berubah karena Tommy minta diundur. Dia minta minggu terakhir. Dia harus menyelesaikan tesisnya. Kita dukung dia dalam doa biar dia bisa selesaikan tesisnya dengan luar biasa. Amin. Karena itu bukan hal yang mudah. Dia harus menguras otak, menguras tenaga.
Tapi selama ini badan turun nggak Tom? Wah, berarti belum ngurus tenaga tuh Tom. Haleluya. Dulu saya ingat kita ujian dari jam 6 sore baru selesai jam 3 pagi. Hanya 5 soal. Tapi 5 soal itu membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Rektornya hanya kasih kita ujian, habis sebentar dia keluar dan dia pergi. Tahu kita buka buku B, kita bawa buka dari depan sampai belakang, nggak selesai, nggak ketemu, dan harus kita pakai pikiran sendiri, dan itu stres. Bayangkan sampai jam 3 subuh baru kita selesai. Kita ada 7 orang waktu itu, dan itu wow, luar biasa. Jadi saya bilang, Tobi, siapkan diri baik-baik. Untuk tesis tidak mudah, karena kita harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan dosen penguji. Ya, oke? Ya, kita dukung Tobi biar dia bisa menyelesaikan ini dan tidak berlarut-larut. Ya, dia nggak biarkan itu ini, tapi dia fokus untuk menyelesaikan. Kemarin dia bilang sama saya dia mau fokus untuk menyelesaikan tesis. Berarti kita kasih dia kesempatan untuk menyelesaikan. Amin. Haleluya. Ada lagi? Bos? Gak ada. Oke. Iya. Sebentar, jangan pulang dulu. Ya, di bawah ada siap makan, ada Ibu Hana ulang tahun kemarin dan dia siapkan untuk kita nikmati dulu. Jadi sebelum kita pulang, kita mampir, kita makan dulu, baru kita pulang. Amin. Haleluya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyelesaikan ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Semuanya boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang memulihkan kami Tuhan. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami. Engkau yang telah menguatkan, meneguhkan kami. Engkau yang telah membuang segala pelanggaran dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Tobi, di mana mempersiapkan tesis untuk ujian tesis nanti Tuhan. Oh, kami serahkan dia dalam tangan Bapak, berikan dia hikmat, berikan dia kemampuan, berikan dia tenaga, kekuatan yang ekstra untuk menyelesaikan seluruh tesisnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur. Besar kasih setia-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati apapun yang kami lakukan hari-hari ini Tuhan. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, berkati para pemimpin kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Bapak Prabowo, Bapak
Gibran dan juga seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bawah. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau berikan hikmat kepada mereka, dengan hikmat Tuhan memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Para pemimpin-pemimpin daerah yang sudah dilantik kemarin Tuhan, mari Tuhan dengan berbagai macam program-program mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, mampukan mereka untuk menyelesaikan setiap program mereka sehingga semuanya mendatangkan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, Engkau sertai kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Hana yang berulang tahun kemarin Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka menyediakan makanan minuman yang akan kami nikmati sebentar. Mari Tuhan, Engkau berkati, Engkau kuduskan, Engkau lahirkan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Apapun yang kami nikmati sebentar, biarlah boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kami semua dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati dia sepanjang hidupnya, berkati keluarga dan semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan pemulihan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.